pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 17 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, sepanjang pekan kedua Mei 2022 atau pekan pertama usai libur lebaran, IHSG harus terkapar di zona merah atau tertekan hingga 8,73% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan Kamis 28 April 2022 yang kala itu berada di level 7.228,91. Kemudian pada perdagangan Jumat, IHSG turun tipis dari hari sebelumnya 0,03% ke posisi 6.597,99. Sektor teknologi terkoreksi paling dalam mencapai 19,12%. Sedangkan sektor transportasi terpantau masih terapresiasi sebesar 1,99%. Dalam sepekan, asing kabur dari bursa dengan mencatatkan net foreign sale hingga 9,11 triliun rupiah di seluruh pasar. Pelaku pasar merespon beberapa sentimen antara lain dari negeri Paman Sam, di mana The Fed yang menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menjadi 0,75% hingga 1%. Pada pertemuan pekan pertama Mei 2022 lalu. Indeks harga konsumen Amerika Serikat bulan April 2022 tercatat melesat ke 8,3%. Belum lagi ditambah dengan konflik geopolitik yang semakin meluas dengan berbagai sanksi ekonomi, di mana bisa memantik aksi jual besar-besaran di pasar keuangan. Aset-aset beresiko seperti saham akan cenderung tertekan, terutama aset-aset di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, bursa dalam negeri juga dibayangi oleh fenomena sell in May and go away pasca libur lebaran. Katalis positif dari dalam negeri pun belum mampu mendongkrak indeks harga saham gabungan. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,01% secara year on year pada kuartal pertama 2022. Sementara itu, untuk inflasi pada April 2022 tercatat naik 0,95% dibandingkan dengan bulan Maret, serta tumbuh 3,47% secara year on year dan menjadi level tertinggi sejak Agustus 2019. Lalu survei konsumen Bank Indonesia pada April 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang terpantau meningkat. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada April 2022 yang sebesar 113,1. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, di mana IHSG memerah 5 hari beruntun sepanjang pekan lalu. Di awal perdagangan pekan ini, Selasa 17 Mei, indeks harga saham gabungan berpotensi mengalami technical rebound. Sekedar mengingatkan bahwa IHSG turun 8,73% sepanjang pekan lalu dan berakhir di level 6.597,99 pada perdagangan Jumat. Investor asing mencetak aksi jual bersih sebesar 9,11 triliun rupiah dalam sepekan. Equity analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora memperkirakan bahwa IHSG hari ini akan bergerak pada area support 6.512 dan resisten di 6.633. Menurutnya IHSG berpeluang menguat dan mengalami technical rebound ke level 6.700. Menurutnya, pasar akan menunggu rilis neraca perdagangan Indonesia. Secara konsensus, neraca perdagangan Republik Indonesia pada April 2022 diperkirakan sebesar 3,25 miliar US dollar. Analis Arta Sekuritas Indonesia, Dennis Christopher Jordan, menambahkan, secara teknikal candlestick membentuk doji yang mengindikasikan pelemahan mulai terbatas, sehingga masih adanya potensi untuk rebound. Namun dalam jangka menengah, indeks harga saham gabungan masih akan berada dalam tren bearish kuat yang perlu diwaspadai. Pergerakannya akan didorong oleh pembagian dividen dan rilis kinerja emiten kuartal pertama. Ia memprediksikan bahwa IHSG bergerak di rentan support 6.516 hingga 6.433, sementara untuk resisten berada di level 6.885 hingga 6.742. Sementara itu, analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan bahwa kondisi mayoritas indeks global telah memasuki area oversold. Sejumlah ekonom melihat pelemahan ini dipicu oleh emosi dan perilaku tidak rasional dari para pelaku pasar, sehingga masih adanya peluang technical rebound.
Proyeksi Valdi, IHSG hari ini berada di level support 6.530, pivot pada 6.600 dan resisten di 6.700. Potensi bergain hunting yang memicu rebound tetap ada, akan tetapi kekhawatiran terhadap tekanan inflasi dan dampaknya terhadap ekonomi global masih menjadi fokus yang utama. Ia menyarankan bahwa investor untuk tetap fokus ke saham blue chip dan komoditas yang mulai diburu kembali oleh asing. Saham pilihannya di antara lain ada Adro, ITMG, HRUM, PTBA, UMTR, INCO, ASII, dan CTRA. Kita beralih pada sektor komoditas, ada harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat yang terpantau turun Rp6.000 bila dibandingkan dengan harga pada Kamis sebelumnya. Secara harian, harga emas mencapai level tertingginya pada Senin sebesar Rp977.000 per gram dan berada pada titik terendahnya di Rabu sebesar Rp966.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas ukuran 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp969.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada Kamis pekan lalu, senilai Rp975.000 per gram. Sementara itu, untuk harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.185.000 dan Rp22.837.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol dengan harga Rp45.595.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.112.000. Harga buyback emas Antam berada di level Rp855.000 per gram, lebih rendah Rp21.000 dibandingkan dengan perdagangan pada Kamis sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia selama sepekan yang mengalami tekanan pertama sejak 3 pekan terakhir. Pasar masih dihantui oleh kecemasan akan terjadinya resesi global dan data ekonomi Cina yang melemah dapat mengurangi permintaan komoditas ini. Selain itu, ada pula investor yang masih mengamati pembicaraan yang dilakukan oleh negara Uni Eropa tentang embargo minyak Rusia yang dikhawatirkan akan memperpanjang ketatnya pasokan. Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang 13 Mei 2022 pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat menurun 3,22% menjadi 106,78 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 110,33 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga menurun 4,24% menjadi 108,29 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 113,09 US dollar per barel. Harga minyak berada di bawah tekanan bersamaan dengan pasar keuangan global. Hal ini terjadi di tengah kegelisahan atas kenaikan suku bunga The Fed, naiknya dolar Amerika Serikat yang mencapai level terkuatnya dalam 2 dekade, serta kekhawatiran atas inflasi dan kemungkinan terjadinya resesi. Penguncian COVID-19 yang berkepanjangan di Cina, yang merupakan importir minyak mentah utama dunia, juga berdampak pada lesunya pasar. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah ada rupiah yang bergerak melemah pada Selasa 17 Mei. Pergerakan rupiah akan merespon rilis data penjualan retail Amerika Serikat yang naik 1,1% dari 0,5%. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin bilang bahwa rupiah telah melemah dalam 5 kali perdagangan beruntun. Sentimen bunga The Fed yang agresif juga menguntungkan dolar Amerika Serikat. Analis DCFX Futures Lukman Leong menyebutkan bahwa investor cenderung beralih ke dolar Amerika Serikat. Efeknya, cadangan devisa turun. Sejatinya defisit neraca dagang menurun dari 4,35 miliar US dollar menjadi 3,25 miliar US dollar. Nanang mengatakan data Cina yang tidak begitu baik, penjualan retail, industrial production, dan tingkat pengangguran menguntungkan dolar Amerika Serikat. Lukman sepakat menyebut jika minat pasar tertuju ke dolar Amerika Serikat. Nanang memproyeksikan rupiah Selasa ini akan melemah Rp14.580 hingga Rp14.650.
Dan Lukman memperkirakan kisaran 14.600 hingga 14.750. Senin rupiah di pasar spot melemah 0,53% di 14.697 rupiah, sedangkan untuk Cisdor melemah 0,23% di 14.619 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Gadias Ratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.